Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa kita ketemu hari Jumat lagi ya Mbak Agi ya. Padahal rasanya Jumat itu baru kemarin, sekarang sudah ketemu Jumat lagi. Tapi tetap seperti biasa, senang sekali saya Hersbeno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda pada menjelang akhir pekan ini. Semoga semuanya sehat saja. Nah, Ya, Mas Hersu, kayaknya kita masih follow up ya berita yang kemarin. Dan ini ya, sepertinya hari Jumat ini tepat hampir 1 minggu ya, satu minggu lah. wafatnya dari Brigadir J ya, Ya, Mas ya, Hersu. ya, itu aja 1 minggu walaupun kan sebenarnya Jumat sore ya itu peristiwanya. Jadi Ya. satu pekan peristiwa itu terjadi dan sampai sekarang ternyata masih simpang siur ya infonya. Padahal kalau seperti yang saya cerita kemarin, kalau obrolan saya dengan seorang jenderal polisi senior yang sudah pensiun, dia bilang ini sih kalau zaman saya mas 1 kali 24 jam juga udah beres kok, kata dia gitu. Ini kan jadi menarik karena itu saya nggak terkejut ketika Pak Mahfud MD ya Menko Polhukam yang sekaligus ini jabatannya ex officio sebagai ketua Kompolnas ya. Jadi Pak Mahfud memang boleh ngomong lah di sini ya bahwa dia minta agar Pak Kapolri dia sudah meminjam istilah orang lain ya segera dinonaktifkan karena Pak Jokowi dapat masukan-masukan soal itu. Pak Mahfud katanya mengaku dapat masukan agar segera dinonaktifkan Pak Ferdi Sambo. Dan yang menarik juga Pak Mahfud itu mengambilkan analogi tikus gitu. Jangan sampai gitu. Ngejar tikus kan udah tahu prosedurnya ngejar tikus. Jangan sampai terbakar lumbungnya. Ini menarik, siapa ya yang dimaksud tikus ini? Kan nggak mungkin Brigadir Joshua yang sudah meninggal kan, masa dikejar meninggal, atau Barada Barada Richard gitu yang sudah yang katanya sudah diamankan dan dia membela diri. Orang membela diri masa dikejar lagi. Nah, ini pernyataan Pak Mahfud MD ini kan interpretatif sekali. Kemudian apalagi kemudian dihubung-hubungkan dengan video berpelukan ya antara Ferdi Sambo dengan Pak Fadil Imron, Kapolda Metro Jaya. Orang jadi bertanya-tanya apakah ada kaitannya soal ini gitu kan. Walaupun dijawab bahwa oh enggak, ini persoalan sebagai senior menguatkan pada kakak sebagai adik karena sedang ada saya kira musibah yang serius. Ini memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Mbak, dan seperti saya sampaikan kemarin ya nuansa politiknya ini jadi tinggi gitu karena bagaimanapun kan posisi Pak Ferdi Sambo ini pejabat tinggi di kepolisian dan kita sama-sama tahu lah ini ada semacam office politicking itu di mana-mana, bukan hanya di kepolisian tapi semua lembaga ada office politicking, apalagi Ferdi Sambo ini sekarang ini adalah jenderal termuda pada waktu itu dijulukinya di Mabes Polri ya, karena dia rating 94 dan kemudian dia tahun 20 udah raih bintang 2 kan, ini umurnya baru 47 tahun. Ya wajar dengan posisi sebagai kepala divisi Propam ini kan banyak orang yang juga mengincar jabatannya. Saya kira itu Mbak yang sekarang jadi bergulir menarik, walaupun kita tidak boleh menafikan ya hak-hak sebagai keluarga Brigadir J untuk mendapatkan keadilan bagi anaknya yang sudah meninggal dunia. Tapi saya juga tadi diingatkan oleh Bung Rocky, perspektif perempuan juga jangan diabaikan loh, kata dia, persoalan dengan posisi Ibu Putri, apa namanya, Putri Indahwati ya. Chandrawati. Chandrawati, sorry ya, Putri Chandrawati. Saya beda dengan Bung Rocky, agak susah saya menghafalkan nama perempuan. Ya, yang itu terus harus juga karena sampai sekarang katanya dia masih shock, dia masih terus didampingi psikolog dan hanya nangis saja, nggak bisa dikorek keterangannya. Oke, itu saya kira yang kita akan bahas hari ini, Mbak Agi. Silakan ditambahkan Mbak Agi. Saya kira ini kalau soal begini-begini, apalagi soal emak-emak, soal perempuan, jauh lebih jago. Iya ya Mas Hersu. Jadi Pak Mahfud mengatakan agar jangan lindungi tikus begitu ya. Jadi tikus ini dalam hal ini adalah si pelaku gitu kalau saya mengartikan ya, yang ditunjuk oleh Pak Mahfud tersebut begitu. Jadi si pelakunya ini sebetulnya siapa gitu, si pemainnya lah bisa dikatakan demikian. Dan kemudian Pak Mahfud merujuk supaya tidak membakar lumbung, artinya tidak membakar dari kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Dan kita kan dari
nggak cuma kita, tapi seluruh rakyat ini pasti berharap demikian sih Mas Hersu. Kan negara ini membentuk Kepolisian Republik Indonesia itu untuk dicintai. Kalau seandainya Pak Mahfud mengatakan bahwa juga ini akan memberikan persepsi publik yang berbeda begitu. Kalau seandainya ini terus kemudian diselidiki dengan tidak transparan dan kemudian tidak fair dan kemudian tidak masuk akal gitu. Yang terutama soal tidak masuk akalnya ini begitu, karena ini menjadi perdebatan yang sungguh luar biasa. Nggak siang, nggak malam saya lihat gitu, tengah malam saya lihat di medsos pun tetap ada yang sedang berbicara soal ini begitu. Jadi kalau seandainya kita memang ingin memperbaiki dan kita ingin mencitrakan polisi ini sebagai lembaga yang akuntabilitasnya itu baik, tinggi begitu, ya memang seperti kata Pak Mahfud tadi begitu. Jadi supaya dikejar betul-betul gitu dan kemudian semuanya transparan. Makanya Pak Mahfud juga menginginkan gitu agar Pak Ferdi Sambo ini dinonaktifkan dulu begitu. Dan kata Pak Mahfud kan sudah banyak, saya menerima banyak sekali usulan pendapat begitu kan yang masuk ke saya dan sudah saya sampaikan kepada Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, sudah saya sampaikan, dia sudah tahu begitu. Tapi ini kan keputusannya ada di Pak Listio Sigit ya. Dan kemudian Pak Listio Sigit mengatakan bahwa dia menolak untuk mengaktifkan itu sampai dengan saat ini kita podcast dia masih menolak untuk menonaktifkan gitu. Jadi masih berkantor seperti biasa Pak Ferdi Sambo ini. Ya kalau kita melihat sebenarnya ini bukan kasus biasa sih ya Mas Ersu, seperti kata para pengamat dan masyarakat pada umumnya, karena polisi tembak polisi di rumah polisi, diselidiki polisi itu tadi begitu. Dan kemudian sudah sewajarnya ya kalau seandainya Pak Jokowi juga pasti tahu lah, karena ini sudah menjadi isu nasional gitu, dan Pak Listio Sigit harusnya menyadari tagline dari Pak Jokowi bahwa tidak ada visi misi menteri, kepala lembaga dan apa yang semuanya ada di bawah Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Kapolri ini memutuskan untuk tidak menonaktifkan, artinya itu adalah juga keputusan Pak Jokowi gitu, bukan keputusan independen dia. Karena apapun yang dilakukan Pak Kapolri itu adalah visi misi dari presiden gitu. Kalau saya sih melihatnya begitu Mas Hetsu. Dan kemudian dari selain itu juga daripada pengamat itu juga mengatakan demikian. Kalau dari Komnas HAM dia berjanji akan segera memanggil gitu, memeriksa Pak Ferdi Sambo ini. Jadi itu akan dilakukan segera karena dia tim independen, tidak masuk ke dalam tim sus gabungan atau tim khusus yang dibentuk oleh Pak Listio Sigit. Terus kemudian juga misalnya peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR, Iftitasari itu tepatnya mengatakan bahwa pengungkapan kasus yang tuntas, akuntabel, dan transparan, itu maka ada jika tidak dilakukan demikian, maka ada potensi tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat kepolisian, dan bahkan hingga potensi penyiksaan. Penyidik perlu menyelidiki kemungkinan terjadinya tindak pidana obstruction of justice, yaitu bertujuan menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, ini sebenarnya demi kebaikan dari Pak Ferdi Sambo sendiri begitu. Kalau seandainya dia tetap ada di situ dan kemudian seperti kata Pak Mahfud, hasil penyidikan itu atau investigasi itu tidak sebab akibatnya tidak nyambung, maka akan dituduh dia menghalang-halangi penyidikan karena memang dia posisinya adalah masih sebagai kadif propam begitu. Nah, sementara kalau seandainya dia pada posisi netral dinonaktifkan sementara begitu, maka dia akan terbebas dari beban ini sebetulnya begitu. Kalau saya melihatnya begitu Mas Hersu. Dan kemudian soal Ibu Putri tadi yang dikatakan Mas Hersu bahwa dia masih dalam kondisi traumatis gitu ya, dan sekarang dia sedang dalam terapi begitu ya dari petugas trauma healing. Saya tadinya berpikir Bu Putri ini ada di sekitar, memang betul dia mengalami trauma begitu ya, apalagi itu kalau seandainya betul tembak-tembakan itu persis ada di depan dia begitu. Tapi ada orang lain juga yang mengalami trauma lebih-lebih dari dia, yaitu keluarga korban gitu. Bayangkan kalau seandainya mereka sepanjang hari baru berkomunikasi, saling balas gitu, saling balas salam di grup WA keluarga, sampai jam 4 sore hari Jumat itu masih berkomunikasi dan berjanji akan pulang ke kampung halaman, tapi ternyata mulai jam 5 itu sudah tidak bisa dihubungin lagi gitu. Sudah lost contact semuanya, dan kemudian tiba-tiba mendapat kabar bahwa dia sudah meninggal. Tidak ada sakitnya, tidak ada ketahuan bahwa dia dalam suatu situasi yang kritis, tiba-tiba dia sudah tidak ada si anak ini begitu. Nah, itu tentu akan mengalami trauma yang tidak main-main gitu, yang tidak kalah dari traumanya si Ibu Putri begitu. Jadi
untungnya saya mengecek gitu ya, kalau seandainya tidak dari Mabes Polri, dari mana nih mendapat trauma healingnya dari keluarga? Rupanya dari Kapolda Jambi sudah menyambangi begitu keluarga dari Pak Samuel Huta Barat gitu dan Ibu Simanjuntak tersebut dan menjanjikan akan mengirim petugas trauma healing untuk keluarga tersebut gitu. Ya, oke, dan ini tetap saja. Jadi sekarang harusnya Pak Polisi, Pak Kapolri fokusnya kejar tikus yang dicurigai oleh Pak Mahfud MD tadi kan. Pak Mahfud MD nyebut tikus itu kan pasti ada yang dicurigai gitu, dan Pak Mahfud MD tentu saja sebagai Menko Polhukam, sebagai Kompolnas, Ketua Kompolnas pasti juga punya informasi itu. Walaupun kita melihat itu ada perbedaan ya antara Pak Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas dan juga Pak Benny Mamoto ya, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto sebagai Kompolnas juga, kita anggota Kompolnas ya kalau salah. Fakta-fakta Pak Benny Mamoto berbeda banget kan posisinya dengan Pak Mahfud MD ini, Mbak. Iya betul, posisi dari Pak Mahfud MD sebagai Sekretaris Kompolnas dan maksudnya Pak Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas dan kemudian Pak Benny Mamoto sebagai Sekretaris Kompolnas atau ditunjuk sebagai Ketua Harian Kompolnas ini dari awal udah berbeda banget Mas Hersu. Jadi ini memang kita ternyata melihat orang itu tidak bisa sebagai mewakili lembaga ya. Gitu. Jadi kalau media-media kan sering apa yang dikatakan Pak Benny Mamoto ini dianggap sebagai mewakili lembaga. Jadi Kompolnas mengatakan begitu. Padahal di dalamnya pada tubuh berita itu diberitakan bahwa yang mengatakan adalah Pak Benny Mamoto. Karena ternyata Ketua Kompolnas sendiri yaitu Pak Mahfud MD mengatakan sebaliknya dari Pak Benny Mamoto. Sampai terakhir dia mengatakan bahwa jangan lindungi tikus. Tapi Pak Benny Mamoto setelah ikut olah TKP dia mengatakan hal yang sebaliknya. Malah Pak Benny Mamoto ini kalau maaf ya, saya lihat sih netizen dan juga ternyata saya juga menyadari, saya lihat berita-berita banyak begitu, seperti malah kadang-kadang apa yang diucapkan dia seperti humas dari Bareskrim atau humas dari Mabes Polri begitu, bukan sebagai Kompolnas yang independen. Jadi dia menjelaskan misalnya, ya karena pada saat itu kan si Brigadir J ini setelah ketahuan ada jeritan dari Ibu Putri itu kemudian dia panik sehingga dia keluar. Nah, terus si Barada E ini yang mendengar itu kemudian dia turun dari tangga dan kemudian dia ditembak lebih dulu begitu. Dia menanyakan ada apa, ditembak lebih dulu dan kemudian dia pun panik. Jadi tembakannya berturut-turut begitu. Nah, itu kan sesuatu yang sepertinya kalau menurut saya tidak bisa demikian detail dia bisa jelaskan sesuatu karena dia tidak melihat sendiri begitu. Itu kan bagian dari investigasi ya Mas Yesu, walaupun dia sudah ikut ke lapangan olah TKP dan sebagainya dan kemudian dia juga menjelaskan soal peluru-peluru itu tadi di mana peluru berada dan apa dan sebagainya begitu kan. Dan kesimpulan terakhirnya selalu tidak ada kejanggalan, semuanya normal dan memang kejadiannya seperti itu begitu. Nah, ini sesuatu yang masih dalam penyelidikan tapi sudah disimpulkan gitu loh oleh Kompolnas. Dan tapi kalau saya amati juga, nah ini yang menurut saya justru lebih berbahaya adalah semakin menambah ketidakpercayaan publik gitu dengan pernyataan dari mau itu kan seharusnya nggak boleh gitu ya. Biarkan ini yang ranah seperti ini biarkan humas Mabes Polri ataupun Pak Kapolres Jakarta Selatan ya yang punya otoritas untuk menjelaskan ini. Yang Kompolnas saya kira dia lebih pada mensupervisi dari aktivitas tim penyelidikan itu, bukan menjadikan juru bicara semacam itu. Nah, tetapi kemudian ketika terjadi perbedaan kan orang terjadi perbedaan dengan Pak Mahfud, orang kemudian jadi berpikir ada apa ini gitu, dan kemudian orang mengkaitkan dengan posisi Pak Benny Mamoto yang latar belakangnya juga seorang pensiunan perwira tinggi Polri kan gitu. Tapi ngomong soal pensiunan ada juga sikap yang berbeda. Ini Pak RT, Pak RT saya kira Pak RT yang sekarang paling top di Indonesia ya, paling terkenal. Ini Irjen Pol Purnawirawan Seno Soekarto yang menjadi ketua RT di komplek itu kan dia paling nyap-nyapan ya dengan peristiwa itu. Satu, dia tidak pernah diberitahu ada peristiwa itu, dan kemudian yang paling menarik itu adalah pernyataannya tentang penggantian CCTV di komplek itu gitu ya. Kan kemarin kita bahas ya, karena ada dua penjelasan polisi bahwa CCTV di rumah Pak Ferdi Sambo itu mati. Yang kedua kemudian diketahui bahwa CCTV di mana di komplek itu diambil oleh
tim dari Bareskrim dan kemudian diganti dengan tim baru gitu kan, laporan satpam seperti itu ya. Itu yang membuat Pak Seno Soekarto marah karena bagaimanapun juga beliau bertanggung jawab atas keselamatan lingkungan dan biasanya beliau bisa mengontrolnya lewat itu. Nah, sekarang sudah ada penjelasan nih Mbak dari Kapolres Jakarta Selatan, yakni Pak Kombes Budi Herdi Susianto yang menyatakan bahwa oh itu memang diambil untuk bahan penyidikan gitu dan diganti baru supaya tetap bisa berfungsi. Nah, ini sih melegakan ya, kalau sedikit melegakan lah, karena saya kira dengan CCTV yang disita itu sekarang polisi kan punya barang bukti, ya kan? Siapa masuk komplek itu pada pukul berapa, terus kemudian keluar pada pukul berapa, apakah itu berdekatan dengan ketika peristiwa terjadi dan sebagainya, kan ini akan jadi sangat menarik. Orang kan selalu bertanya-tanya, ini lagi-lagi karena penjelasan polisi tidak dipercaya, misalnya disebutkan bahwa pada saat peristiwa Pak Ferdi Sambo itu tidak ada di lokasi, ya kan, melakukan tes PCR gitu ya, ya jadi dan baru setelah dia dapat telepon dari Ibu Putri Chandrawati, dia kemudian pulang dan melihat tubuh yang tergeletak, tubuh Joshua, Brigadir Joshua, dan kemudian dia menelpon Komisaris Besar Polisi Budi Herdi, ini Kapolres Jakarta Selatan, kan gitu versi yang berkembang ya. Nah, saya kemarin kan juga bercerita bahwa saya diberitahu oleh diskusi dengan seorang teman ahli IT yang dia menyarankan itu tetap bisa dilihat dari CDR gitu ya. Itu jadi kita dengan CDR itu kita bisa lihat kok nggak usah pakai CCTV juga kita akan tahu orang ini, pengguna telepon ini pada pukul sekian ada di mana gitu. Dan misalnya di rumah itu pada ketika peristiwa terjadi, katakanlah pukul 15 seperti yang disebutkan, pukul 17 seperti yang disebutkan, handphone siapa saja yang ada di situ, itu kan ketahuan ya. Karena itu kan kemudian dijelaskan bahwa tiba-tiba handphonenya hilang gitu, handphonenya Joshua mungkin diambil dan dinonaktifkan. Jangan-jangan ini apakah juga sudah diambil polisi atau belum? Yang begini-begini menurut saya jadi tetap ada backupnya. Tetapi kalau sekarang kemudian polisi mengakui, ya ini bagus. Berarti polisi punya data yang akurat gitu loh, Mbak. Betul. Iya, soal handphone itu malah ada 3 kalau menurut keluarga ya, menurut Pak Samuel anaknya itu memiliki 3 HP begitu. Nah, dan kemudian juga kalau seandainya sepanjang hari itu masih berkomunikasi dengan keluarganya, artinya semua HP itu ya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan hidup begitu. Dan kemudian dia menanyakan katanya agar HP itu dikembalikan, dan dijawab bahwa HP itu hilang begitu, Mas Hersu. Menurut penjelasan dari keluarga ya, tentu harus dikonfirmasikan kepada penyidik apakah betul mereka mengatakan hilang. Tapi sejauh ini jangan-jangan CCTV tadi disita oleh polisi untuk penyidikan, bisa aja seperti itu ya, kita nggak tahu. Iya betul, bisa saja HP itu ya di mana-mana kalau ada kejadian memang HP ini jadi salah satu barang bukti begitu, jadi barbuk. Nah, bisa jadi ketiganya itu kemudian disita sebagai barang bukti begitu ya. Nah, inilah yang harus kita lihat begitu. Tapi memang kalau Pak Seno itu tadi, Pak Ketua RT, halo Pak Ketua RT, hidup nih Pak Ketua RT. Saya setiap kali ada di TV atau di YouTube gitu, saya salut Mas Hersul, karena sudah usia 84 tahun tapi masih semangat ya, begitu semangatnya mengurusi warga begitu ya, dari kata-katanya, dari ini dan sebagainya. Dan kemudian dia bahkan sampai detail gitu, sampai soal CCTV, saya ingin melihat rekamannya dan sebagainya, dan dia mengatakan bahwa dia marah karena saya betul-betul tersinggung dan geram karena saya tidak diberitahu, bahkan saya tahu pertama kali dari YouTube, kata dia gitu, soal peristiwa ini, dan dia kaget ternyata ada di wilayah dia. Ya saya rasa sih wajar ya kalau seandainya tahunya dari YouTube dan kaget, loh ini tetangga saya sendiri, warga saya, kan begitu. Nah, rupanya Pak Seno ini pernah menjadi Kapolda ya Mas Hersu ya? Beliau jadi Kapolda 2 kali. Jadi ya ilmu reserse pasti beliau cukup khatam. Iya, dan beliau ini mengatakan beberapa kali pada media yang berbeda ya, kesal begitu karena dengan tidak diberitahu juga soal decoder yang diganti itu, ada orang yang berseragam dan tidak berseragam katanya mengganti itu, dan kemudian karena dia ingin mengecek. Nah, ini kan tanggung jawab sekali ya, beliaunya ini ingin mengecek pada jam tersebut bagaimana keadaan di sekitar, tapi sekarang dia tidak bisa mengecek karena memang tidak ada rekamannya begitu. Ya. Itu menarik juga, dan kemudian kita juga membaca misalnya ada intimidasi terhadap wartawan-wartawan yang melakukan peliputan di situ, dan ada beberapa wartawan yang
kemudian hasil rekamannya disita dan minta dihapus dan sebagainya. Saya kira kayak gini ini mulai menambah kecurigaan publik ya. Nggak perlulah semacam ini karena kasus ini kan mestinya dibuka secara transparan. Apalagi ini menyangkut internal polisi dan juga kemudian sudah menjadi sorotan publik kan. Iya, iya betul Mas Hersud. Saya juga kaget sih ya. Saya khawatirnya ini justru akan membuat seolah-olah polisi ini menutupi sesuatu yang besar begitu ya. Karena memang tugas wartawan ya seperti itu, tugas Mas Hersud, tugas kita. Kebetulan kalau sekarang itu wartawan bisa meliput di lapangan, bisa juga melalui kurasi begitu, jurnalisme kurasi seperti yang kita lakukan. Kita melakukan penelitian atau riset gitu lewat internet, lewat apa dan sebagainya, wawancara jarak jauh dan sebagainya begitu. Nah, wartawan di lokasi itu katanya dia hanya boleh meliput di tempat yang sangat berdekatan dengan rumah atau TKP milik Ferdy Sambo begitu. Jadi kalau seandainya dia ada di blok lain, pada saat dia didatangi OTK begitu ya, orang tidak dikenal karena memang memakai baju hitam-hitam, tapi dari perawakannya itu tegap dan kemudian rambutnya cepat begitu ya, mereka menduga itu adalah bagian dari polisi begitu. Tapi dari polisi sendiri mengatakan bahwa kami masih akan menyelidiki gitu, belum tentu dari kami. Jadi harus jelas ini siapa begitu. Tapi orang tersebut kemudian menghalangi, mengatakan bahwa tidak boleh mewawancarai siapapun karena diwawancara waktu itu adalah petugas kebersihan begitu. Dan kemudian rekamannya diminta, kemudian dihapus gambar dan videonya. Nah, ini kan kalau untuk dunia jurnalistik ini sesuatu intimidasi ya. Dan ini undang-undang Mbak bisa dipidana. Undang-undang pers itu Undang Nomor 40 tahun 99 orang yang menghalangi tugas wartawan itu bisa dipidanakan gitu. Jadi main-main juga nih siapa ini nggak tahu kita. Apalagi kalau dia kemudian petugas negara itu menjadi persoalan. Iya betul, karena yang wartawannya ada 2 orang, yaitu dari CNN, dan kemudian yang menghalanginya ini ada 3 orang gitu. Dan kalau seandainya kita lihat, kalau seandainya dia melampaui garis polisi, mungkin itu bisa diperingatkan karena bisa merusak barang bukti, TKP dan sebagainya. Tapi kalau ini ada di jalanan, mewawancarai seorang petugas kebersihan atau satpam misalnya, itu adalah pekerjaan wartawan ya seperti itu begitu, memverifikasi. Kalau seandainya dia tidak melakukan verifikasi, dikhawatirkan beritanya akan hoax, mengarang-arang begitu. Jadi ini harus dimaklumi ya, karena ini saya rasa ini masih panjang nih. Ini kejadiannya masih akan panjang kan Mas Hersu. Jadi mohon itu dari kepolisian juga harus saling menghormati. Wartawan menghormati polisi dan polisi juga menghormati wartawan begitu. Oke, perkembangan terbaru apa ya selain yang kita sebutkan tadi yang Mbak Aji pantau soal kasus ini? Perkembangan terbaru adalah orang mulai sebetulnya sudah dari kemarin-kemarin ya ingin mengetahui latar belakang dari Ibu Putri Chandrawati ini karena tidak banyak orang yang mengetahui. Begitu juga dari Pak Ferdy Sambo begitu. Kalau Pak Ferdy Sambo jelas gitu ya latar belakangnya gitu. Tapi Ibu Putri ini karena dia rupanya tidak memiliki medsos juga Mas Hersu. Jadi seperti FB, Twitter, Instagram gitu ya, dia tidak memiliki itu. Jadi sulit diketahui jejaknya. Nah, kebanyakan kita mengetahui justru dari orang lain yang mengunggah gitu. Jadi seperti yang kita bisa lihat Mas Hersu, unggahan dari ini adalah dari mungkin hairstylist atau makeup artist atau apa begitu ya, yang ada di sekitar Melawai itu sekarang viral unggahannya dan di repost oleh banyak akun, itu bernama Albert Cleo begitu, dan unggah ini di upload oleh dia begitu. Nah ini sekarang ramai ini Mas Hersu. Selamat hari HKGB, sukses selalu Bayangkariku. Makasih ya Kak Al ya. Ya, siap Ibu. Mas Kadil. Ya kalau kita lihat itu tadi kelihatan Bu Putri ini sebenarnya orangnya cukup ceria gitu ya. Terus kemudian orangnya ceria dan kemudian ya dari suaranya, terus kemudian dari gembiranya yang dia begitu ya. Nah, tapi tidak banyak postingan seperti ini, begitu juga foto-fotonya. Nah, kalau sekarang yang kita ketahui adalah kalau kita profilkan dari pasangan ini yaitu Pak Ferdy Sambo dan Ibu Putri, ini rupanya mereka sudah saling mengenal sejak SMP Mas Hersu. Jadi mereka ini
Ya, sekolah di SMP yang sama, yaitu di SMP 6 di Makassar yang ada di Jalan Ahmad Yani katanya begitu. Dan kemudian mereka lulus pada tahun yang sama, jadi tahun 1988. Jadi yang memberitakan ini adalah teman satu lettingnya begitu di SMP tersebut, tapi tidak mau disebutkan namanya begitu. Dan kemudian ketika lulus SMA masing-masing, Pak Ferdi Sambo itu ke Akpol, dan kemudian Ibu Putri ini melanjutkan ke fakultas ke pendidikan kedokteran gigi begitu, dan kemudian lulus dari sebagai dokter gigi. Tapi dia memang tidak pernah mempraktekkan karena dia mengikuti suami begitu. Nah, tapi dari dua-duanya ini adalah dalam tanda kutip mungkin ya ningratnya TNI dan ningratnya polisi begitu Mas Hersu, karena si Bu Putri ini rupanya bapaknya adalah seorang Brigjen Purnawirawan dari TNI begitu, yang bermukim di Jakarta gitu, dan kemudian dari Pak Ferdi Sambo sendiri adalah putra dari Pak Peter Sambo, yaitu Majen Purnawirawan Peter Sambo yang pada tahun 1986 juga menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara, dan juga dikenal sebagai pembina nasional pramuka dan sebagainya. Karena ini orang yang kalau saya membaca sepertinya saya pernah tahu Pak Peter Sambo. Oh ya, rupanya karena dia memang terkenal di pembinaan pramuka itu begitu. Jadi dua-duanya adalah anak jenderal yang mengenal mereka sejak masih remaja begitu ya. Terus kemudian mereka jadi seumuran juga sampai sekarang, memiliki 4 putra, dan uniknya adalah mereka masih memiliki bayi yang usianya sekitar 1,5 tahun gitu. Jadi anaknya ada 4, yang paling tua berusia 21 tahun yaitu seorang putri begitu, dan kemudian kita tidak tahu nih, rupanya Bu Putri ini kalau seandainya ini adalah anak-anak memang anak sendiri ya, bukan seperti Arkana yang anaknya Pak Ridwan Kamil, melahirkan di usia yang cukup senior begitu ya. Nah, ini unik juga nih keluarga ini begitu. Oke, saya kira kita tunggu saja ya kelanjutannya soal ini, karena makin menarik, dan jujur pernyataan Pak Mahfud soal tikus itu jadi menarik. Yang jelas kalau nama Brigadir J pasti kita sudah coret dari nama daftar tikus itu. Tapi kemudian pertanyaannya apakah karena kemudian berkaitan dengan permintaan Pak Mahfud untuk menonaktifkan itu, apakah yang dimaksud oleh Pak Mahfud itu Pak Ferdi Sambo? Ini kan jadi sangat menarik saya kira ya. Nah, masih ada yang lain, Mbak? Yang kita sepertinya yang lain sebenarnya banyak berita ya Mas Hersu, tapi kita sepertinya satu ini saja sudah. Ya. Baik, terima kasih Mbak Agi. Kita sampai ketemu lagi di hari Senin mendatang ya. Tetap 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.